yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memaparkan kebenaran firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk hari Minggu ini, meski sudah diperkenalkan oleh pembaca warta, izinkan saya memperkenalkan ulang siapa saya yang hendak membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari Minggu ini, supaya jangan nanti ketika saya memaparkan kebenaran firman Tuhan ada pertanyaan di dalam hati siapa yang berkhotbah itu. Saya Pendeta Tumpal Amudi Pandiangan, sudah menikah, istri Borusila Lahi Sinabutar, dan Tuhan sudah karuniakan 3 orang putra putri di tengah-tengah keluarga kami. Yang paling besar saat ini kelas 3 SD, usia 8 tahun. Nomor 2 perempuan, TK, usia 5 tahun. Dan yang nomor 3 laki-laki, usia 2 tahun. Ibu yang melahirkan saya, Boru Purba, ibu mertua Boru Saragi Sidauruk. Sejak bulan Maret 2021 yang lalu, oleh pucuk pimpinan HKBP, saya ditugaskan menjadi pimpinan jemaat HKBP Banyuwangi. Dan oleh gereja kita HKBP Banyuwangi tahun ini yang berusia 31 tahun direncanakan untuk merenovasi gedung bangunan gereja, karena memang usia bangunan gedung gereja kita di Banyuwangi tahun depan usia bangunannya sudah 30 tahun, sehingga sudah membutuhkan perbaikan di banyak hal. Oleh karena itu, kehadiran saya di tempat ini selain untuk bersama-sama dengan Amang dan Inang, tentu ada harapan dan doa dari jemaat HKBP Banyuwangi. Kebersamaan kita terwujud dalam dukungan doa dan dana untuk renovasi gereja HKBP Banyuwangi. Terimalah salam dari seluruh jemaat dan juga para halado HKBP Banyuwangi untuk kita semua. Horas madhita saluhutna. Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini, di minggu ke-19 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 hingga ayat 17. Saya baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tokoh Ayub bukan tokoh yang asing lagi kita ketahui dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika ada dari antara kita yang mengalami beban dan pergumulan, kerap kali tokoh Ayub dijadikan sebagai sebuah rujukan tentang bagaimana bertahan terhadap pergumulan, tentang bagaimana setia kepada Tuhan meski beban dan cobaan terus-menerus datang menghampiri kita. Tetapi firman Tuhan yang hendak diberitakan pada hari ini bukan mau berbicara tentang beban dan beratnya pergumulan Ayub tersebut saja, tetapi bagaimana respon Ayub terhadap beban dan pergumulan tersebut. Di awalnya Ayub begitu yakin akan kuat kuasa kasih setia Tuhan. Tetapi di pertengahan dalam pergumulan beban berat itu, orang-orang terdekat Ayub justru mengajak Ayub meragukan kuasa kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu dari firman Tuhan, Ayub memenangkan pergumulan-pergumulan tersebut karena dia tidak mau larut dengan bujukan, rayuan, atau apapun yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya yang bisa merubah penilaiannya tentang kebaikan dan penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi penderitaan kita tahu betul umumnya ada dua respon orang. Respon yang pertama, ketika orang sedang bergumul menghadapi beban berat, dia akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ada respon yang kedua, ketika orang sedang berbeban, bergumul berat, justru dia berlari menjauh dari Tuhan. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, dia akan bawa semua kepedihan hatinya, dia akan bawa semua pergumulannya, dia akan bawa semua keraguan dan ketakutannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetapi orang-orang yang berlari menjauh dari Tuhan umumnya dia ingin mendapatkan hasil yang cepat, dia ingin mendapatkan respon yang instan dari beban dan pergumulan yang sedang dia hadapi. Itu makanya sampai tahun 2021 ini jasa paranormal masih tetap berlaku. Jasa dukun dan ahli-ahli supranatural lainnya itu laris manis saat ini. Bukan hanya dengan cara-cara konvensional, dukun sekarang juga sudah melayani cara-cara yang mengikuti teknologi. Saat ini bisa melalui pertemuan-pertemuan virtual, terawang-terawang virtual dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya tentu kita mau lihat respon yang seperti apa yang harusnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Jangan bilang orang percaya enggak ke dukun. Ada saja praktek-praktek menyimpang dari kehidupan beriman. Kalau Amang Inang pulang ke Bonapasogit, kalau lihat praktek kehidupan yang dekat dengan hal-hal spiritual, apalagi hal-hal yang berbau supranatural, itu justru dilakukan oleh orang-orang yang katanya punya iman, orang-orang yang ngakunya percaya Kristus, tapi masih lari ke dukun, masih lari mencari kekuatan dunia ini. Lalu respon hidup Ayub saat ini menjadi pembelajaran penting di tengah-tengah kehidupan kita. Ayub melihat penderitaannya sebagai ujian, bukan sebagai hambatan. Bedanya ketika dia melihat itu sebagai ujian, ini harus dihadapi. Persoalan benar atau salah, Tuhan yang akan menilai. Tetapi ketika dia
tekun menghadapi ujian itu, dia punya satu keyakinan, dia akan lulus melewati setiap ujian kehidupan. Karena iman dan kasihnya kepada Tuhan. Maka keyakinan Ayub yang kokoh ini yang akan menggerakkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apalagi di tahun-tahun sulit yang pandeminya belum berakhir saat ini. Kalau kita cermati dengan seksama dan jujur dengan kondisi keadaan kita, bukankah saat ini kita jauh lebih sering mencuci tangan daripada berdoa? Bukankah saat ini kita jauh lebih taat protokol kesehatan daripada taat dengan kebenaran firman Tuhan? Saya bukan mau bilang gak perlu menaati protokol kesehatan, gak perlu cuci tangan, gak perlu lain sebagainya. Tapi yang mau saya katakan, kalau kita bisa begitu taat dengan protokol kesehatan, kenapa kita tidak bisa taat juga kepada rencana Tuhan? Bukankah orang mengikuti protokol kesehatan karena takut sakit dan takut mati? Padahal kita tahu sakit dan mati itu sepenuhnya ada di tangan kuasa Tuhan. Lalu kalau semua itu ada di tangan kuasa Tuhan, kita diberi hikmat lakukan itu karena ketaatan kita kepada Tuhan. Kerjakan itu karena keyakinan kita kepada Tuhan. Kita akan dibawa melewati masa-masa sulit saat ini. Lalu landasan iman Ayub akan menyemangati kita melalui khotbah pada hari Minggu ini. Ketaatan iman Ayub dia tunjukkan dengan ketekunan dan kesetiaan. Kalau Amang Inang mau baca dari Ayub pasal pertama, kita bisa lihat daftar kekayaan Ayub. Tapi harta kekayaan yang bisa diukur oleh dunia ini, bagi Tuhan itu bisa dibalikkan, semudah membalikkan telapak tangan. Artinya apapun pencapaian kita di dunia ini, apapun pencarian kita di dunia ini, kalau semua tidak melibatkan Tuhan, ingat semua bisa hilang dalam sekejap. Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang bijak, tapi lihat anak-anaknya hidup dalam kemewahan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam tindak tanduk yang justru jauh dari apa yang berkenan kepada Tuhan. Amang Inang Lumubiaka natoras natua-tua. Mungkin saja hidup kita saleh, tetapi kesalehan kita akan berguna kalau sudut nauposo mangihuton habur jotai martuhan. Saya percaya orang-orang tua kita, generasi-generasi tua kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan sudahkah terwariskan dengan baik kepada generasi-generasi muda saat ini? Bukankah banyak orang tua yang bergumul saat ini, mau ngobrol sama anaknya aja harus pakai WA. Mau menghubungi anaknya aja harus pakai gadget dan alat telekomunikasi. Lalu di mana bangunan komunikasi dari hati ke hati antara orang tua dan anak? Hei anak-anak, remaja naposo bulung, setiap kali kita mengungkapkan patik napali mahoni atau tita yang kelima, maka sesering itu juga kita harusnya mengingat terus-menerus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Arati kimangulu do argana tua-tuai. Berek kamu manon, holadung marujung, tung songo dia pe panor torem muna, tung songo dia pe adung muna. Dang tangi honon nyaka na tua-tuai. Sebagaimanapun kebaikan kita yang akan kita lakukan ketika orang tua sudah tidak ada, nonsen, tak ada gunanya.
Maka kita lihat kisah hidup Ayub ketika anak-anaknya hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Ayub selalu melakukan doa minta ampun, doa pertobatan. Dia akan naikkan persembahan di atas mezbah kepada Tuhan, memohonkan ampun untuk dosa pelanggaran anak-anaknya. Setiap kali anak-anaknya pulang dari pesta pora, setiap kali anak-anaknya hidup dalam kemewahan yang jauh dari Tuhan. Maka poin penting pertama, kehidupan iman itu harus diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga kita akan yakin HKBP tidak akan punah, HKBP tidak akan musnah ketika pewarisan iman itu berjalan dengan baik. Ketika teladan iman itu terus menerus diwariskan kepada Tuhan. Maka kekuatan iman Ayub, karena dia percaya kasihnya akan firman Allah, dia wujudkan dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormat dan takut akan Tuhan, dia akan mewujud nyata dalam sikap keseharian kita. Bukan hanya dalam bentuk ritus ibadah setiap minggu yang kita lakukan. Itu makanya banyak orang bilang Sabtu itu hari pertobatan. Senin sampai Sabtu itu hari perkumatan. Jadi orang bilang tuh kita Kristen tomat, Minggu tobat, Senin Sabtu kumat. Maka sayang sekali kalau hidup kita seperti itu, Kristen tomat. Yang tobatnya cuma hari Minggu, kumatnya Senin sampai Sabtu. Artinya ada 7 hari, 6 hari kumat, 1 hari tobat. Maka buktikan ketika kita kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing, hidup kita dibaharui oleh kasih Tuhan. Maka ada perbaikan komunikasi di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Anak semakin hormat kepada orang tua semakin mengasihi anak-anaknya. Alani holong dojut-jut memang jabelam lomo-lomo niaka danak nuengon. Berek kamu aka amang inang aka sudut natumua. Da alani pakilalaan nahasit do naniae muna ditiki haposon muna gabe adong matekat di hamu dang bahenok kube tugel lekku nahasit nahuai. Ale berek kamu masiani tubuh mangulu makada danaki gabe lomo-lomo nanuaing. Karena ada pengalaman pahit yang dialami oleh orang tua, dia bertekad, jangan lagi anakku seperti itu. Tetapi ketika praktiknya dilakukan tidak melibatkan Tuhan, anak-anak jadi raja di rumah mereka sekarang. Anak-anak justru mengendalikan, mengatur orang tua. Asa mulak dengan muse parsa orani debatado nama noktong mangurupi. Debatado nama noktong, Tuhan Allah saja yang tidak berubah, menolong, memelihara kehidupan kita di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan, lingkungan pendidikan, atau dimanapun kita Tuhan izinkan berada. Karena kita yakin amang inang, apabila Tuhan sedang memberi ujian kepada orang percaya, tentu ujian itu hadir bukan untuk menghancurkan, ujian itu hadir bukan untuk membinasakan. Tetapi ingat, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita, hidup kita diajak untuk menjadi orang yang lebih tangguh. Hidup kita diajak untuk mau bertumbuh dalam rencana dan rancangan Tuhan. Ayub kutipkan tentang bagaimana emas itu ditempa. Di ayat 10 firman Tuhan. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Emas dimurnikan hanya dengan api yang membara. Arti dengan situasi yang tidak menyenangkan, emas itu akan dimurnikan. Sehingga amang inang ketika menghadapi persoalan dan pergumulan, jangan lari dari masalah. Karena pergumulan itu hadir untuk menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Payung tidak akan menghentikan hujan. Tetapi dengan payung kita bisa berjalan melewati derasnya hujan. Pun demikian iman, dia tidak akan menghentikan pergumulan. Tetapi dengan iman kita yakin apapun pergumulan itu kita bisa melewatinya. Tentu iman yang berpaut kepada Tuhan. Dan teks epistel kita juga menuliskan itu iman bagai sauh jangkar dalam kapal. Jangkar itu kecil, tetapi yang kecil itu bisa menahan kapal dari derasnya gelombang ombak lautan. Iman pun dia tidak terlihat oleh mata, tetapi dengan iman kita yakin dan berharap akan sesuatu yang lebih baik lagi. Maka untuk itu dengan kekuatan iman gereja kita HKBP Banyuwangi hadir di tempat ini, Amang dan Inang. Karena kami yakin Tuhan memakai HKBP Bandung Reformanda juga menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan pelayanan di gereja kita HKBP Banyuwangi. HKBP Banyuwangi 31 tahun sudah berdiri. Jemaatnya masih 30 kepala keluarga. Karena memang HKBP Banyuwangi berada di sebuah kabupaten terjauh dari provinsi Jawa Timur yang orang Bataknya kian lama kian berkurang. Dahulu ketika masa-masa Orde Baru saat pimpinan-pimpinan instansi dikirim dari Jakarta memang banyak orang Batak dan gereja itu bisa berdiri dengan baik. Tetapi ketika otonomi daerah diberlakukan, orang-orang Batak mulai ditarik kembali ke daerah masing-masing. Lalu tinggallah jemaat kita yang ada saat ini. Sehingga pertambahan warga jemaatnya 1 tahun 1 aja udah syukur ada. Bayangkan 31 tahun jemaatnya cuma 30 kakak. 1 tahun pun gak tambah 1 itu Amang Inang. Dari yang 30 kakak itu 1 lagi ada di Jakarta, 1 lagi ada di Siantar, 1 lagi ada di Probolinggo. Jadi yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu saat ini hanya 27 keluarga. Sehingga dengan kekuatan iman dan memang hanya karena iman saja gereja kita yakin itu bisa direnovasi dengan baik. Karena Tuhan menggerakkan kita di tempat ini. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur oleh kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan oleh karena teladan hidup Ayub, kami mau hidup kami juga boleh setangguh iman Ayub. Apapun beban dan pergumulan kehidupan kami saat ini, di dalam tangan pengasihan Tuhan kami yakin kami bisa melaluinya dengan baik. Kami tidak mau lari dari masalah kami. Kami mau dengan kekuatan Tuhan, masalah yang kami hadapi, kami bisa lewati. Beri kami hikmat, beri kami pertolongan, karena kami yakin waktu Tuhan adalah yang paling baik. Waktu Tuhan adalah yang paling tepat dalam kehidupan kami. Ajar kami bertekun dalam waktu Tuhan tersebut, sehingga ketekunan iman kami akan mendorong pengharapan kami untuk lebih taat lagi kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Dalam setiap kehidupan keseharian kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan anugerahkan kami kesehatan, sukacita
di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Sertai perjalanan pelayanan gerejamu bersama seluruh jemaat, Parhalado, dan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan melayani di tempat ini. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga gereja ini di tengah-tengah lingkungan masyarakat majemuk lainnya. Biar kehadiran gerejamu tetap menjadi garam dan terang bagi lingkungan di sekitarnya. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.